Selamat berjumpa kembali. Hari ini kita lanjutkan pelajaran tema 3, muatan pelajaran PKN tentang hak dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pelajaran kita kali ini adalah diharapkan pada akhir pelajaran siswa dapat menjelaskan manfaat listrik di lingkungan sekitar dan contoh hak dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan gambar berikut ini. Apa saja peralatan listrik yang ada di kamarnya Edo? Nah, di kamar Edo itu ada kipas angin, ada radio, dan ada lampu listrik. Nah, perhatikan beberapa peralatan elektronik berikut ini. Ada televisi, lampu listrik, laptop, kipas angin, HP, setrika, mesin cuci, dispenser, mixer, dan blender. Nah, alat-alat ini akan berfungsi apabila ada listrik. Sekarang mari kita lihat sama-sama apa saja manfaat listrik di lingkungan sekitar kita. Yang pertama, listrik sebagai sumber penerangan, terutama pada malam hari, misalnya lampu listrik. Yang kedua, sebagai penghasil energi gerak, misalnya kipas angin, mesin cuci, blender, dan mixer. Yang ketiga, penghasil energi panas, misalnya setrika, rice cooker, dan dispenser. Yang keempat, menghasilkan suara, misalnya mikrofon, radio, televisi, HP, atau Android. Yang kelima, sebagai alat bantu untuk belajar, misalnya jaringan internet. Jaringan internet hanya bisa berfungsi apabila ada listrik. Berikutnya kita lihat hak dalam kehidupan sehari-hari. Di sini hak yang dimaksud adalah hak yang berkaitan dengan pemanfaatan listrik. Nah, waktu kalian kelas 5, kalian sudah belajar tentang apa itu hak dan kewajiban. Nah, kali ini kita akan mengulang lagi tentang hak. Hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Nah, sekarang kita akan lihat contoh hak di lingkungan rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Yang pertama, kita akan lihat contoh hak sebagai anak di rumah. Nah, sebagai seorang anak di rumah berhak mendapatkan makanan. Yang kedua, anak di rumah juga berhak untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Yang ketiga, berhak untuk mendapatkan uang jajan. Yang keempat, di rumah anak juga berhak untuk mendapatkan hiburan. Dan yang kelima, sebagai seorang anak di rumah juga berhak untuk mendapatkan kesempatan bermain. Yang kedua, mari kita lihat contoh hak sebagai siswa di lingkungan sekolah. Nah, sebagai siswa, dia berhak untuk mendapatkan kesempatan belajar. Yang kedua, berhak mendapatkan fasilitas belajar yang memadai. Yang ketiga, siswa juga berhak mendapatkan lingkungan yang bersih. Yang keempat, siswa juga berhak untuk mendapatkan kesempatan istirahat. Dan yang kelima, sebagai seorang siswa di sekolah juga berhak mendapatkan bimbingan dari guru. Yang ketiga, contoh hak di lingkungan masyarakat. Nah, kita juga mempunyai hak di lingkungan masyarakat. Misalnya, kita berhak menggunakan fasilitas umum, misalnya jalan raya, area bermain. Nah, itu semuanya fasilitas umum. Jadi kita mempunyai hak untuk menggunakannya. Yang kedua, kita juga
mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Yang ketiga, berhak untuk mengeluarkan pendapat. Yang keempat, berhak mendapatkan perlindungan dari aparat. Dan yang kelima, di masyarakat kita juga mempunyai hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat.